Yoho guys, kali ini gue akan melanjutkan kisah perjalanan Sun Wukong dalam mencari kitab suci ke arah barat. Oh iya, buat kalian yang belum menonton bagian pertamanya, silahkan tonton dulu guys, karena ini sangat seru dan agar kalian mengerti dengan jelas alur cerita film ini. Linknya ada di deskripsi. Oke lah, sebelum gue mulai, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tanpa berlama-lama lagi, editor, putar intronya. Ada kabar baik nih guys, bahwa saat ini gue udah punya channel kedua yang bernama Pintu Kartel. Channel ini berfokus untuk membahas alur cerita film animasi yang pastinya sangat lucu, seru, terbaru, bahkan menarik untuk kalian tonton. Asik banget bukan? Ayolah, buat kalian yang penasaran dengan channel kedua gue, silahkan klik menu channel di beranda channel ini ya. Jangan lupa. Cerita berlanjut di sebuah kota yang sedang digelar acara yang sangat meriah untuk membangunkan seorang pria raksasa. Ternyata tak lain, pria itu adalah Biksu Jiang yang sedang terbangun dalam keadaan bingung. Kemudian dia pun diberitahu oleh seorang warga yang mengatakan kalau ini adalah negeri India. Tentu saja, Biksu Jiang sangat bahagia dong, karena India adalah wilayah barat dan tempat di mana kitab suci itu berada. Saat itu datanglah sang guru yang memberikan selamat kepada Biksu Jiang yang telah menyelesaikan tugasnya. Lantas sebagai penghargaan, sang guru pun memberikan sebuah lingkaran cahaya sebagai simbol kalau Biksu Jiang telah menjadi Buddha. Tetapi tiba-tiba lingkaran itu pun meledak yang membangunkan Biksu Jiang di tengah malam. Karena saat ini Biksu Jiang sedang berada di sebuah pertunjukan sirkus. Di sini Biksu Jiang bersama dengan muridnya mengadakan sebuah pertunjukan agar memenuhi kebutuhan ekonominya untuk menyelesaikan perjalanan ke barat. Tak lama kemudian datanglah dua orang wanita yang tertarik untuk melihat pertunjukan sirkus di stan Biksu Jiang. Kemudian dimulailah pertunjukan yang ternyata dilakukan oleh 3 murid dari Biksu Jiang. Tetapi mereka justru membuat bayi wanita itu menangis. Hal ini kemudian membuat stan Biksu Jiang dipenuhi oleh para pengunjung. Biksu Jiang yang panik, dia pun meminta kesempatan sekali lagi. Lalu dia pun menyuruh Wukong untuk melakukan atraksi topeng monyet. Namun Wukong justru membuat semua orang kesal dan melemparinya dengan berbagai macam sayuran. Tidak kehabisan akal, Wukong mulai beraksi dengan menyuruh Wuqing untuk memukul kepalanya sampai hancur. Dan ajaibnya, kepala Wukong pun tumbuh dengan sangat cepat. Sontak aksinya itu mendapatkan banyak sekali tepuk tangan dan sambutan yang sangat meriah. Namun semuanya berubah ketika Gong melihat seorang gadis yang sangat cantik. Hal itu membuat Gong bertindak tidak sopan. Di sini Wukong mencoba untuk menghentikannya, dan justru aksi Wukong itu membuat semua kereta rusak. Karena kejadian itu Biksu Jiang meminta Wukong untuk segera meminta maaf. Namun Wukong menolaknya. Lantas Biksu Jiang yang emosi karena muridnya membangkang, membuat dirinya mencela Wukong dengan mengatakan kalau Wukong adalah siluman kera. Mendengar hal itu, Wukong tersulut emosinya, sehingga dia pun berniat untuk membunuh gurunya sendiri. Beruntungnya Biksu Jiang segera menyanyikan lagu anak-anak yang membuat Wukong menari-nari tidak jelas. Lantas hal itu membuat Wukong lepas kendali hingga memporak-porandakan karnaval itu. Dengan keadaan yang sangat kacau itu, Biksu Jiang pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya sendirian. Dan film Journey to the West bagian kedua pun dimulai. Scenes memperlihatkan terlihat 3 pendeta pembasmi siluman yang dimintai tolong oleh seorang wanita yang mengaku kalau ibunya bertingkah aneh seperti dirasuki siluman. Di sana juga ada 2 orang wanita yang dikatakan sebagai anak dari ibu itu. Tetapi ketika para pembasmi siluman itu mengeluarkan cermin yang mampu menunjukkan wujud asli dari siluman itu, terlihat bahwa tidak ada masalah dengan ibu itu. Begitu pula dengan kedua wanita yang nampaknya seperti manusia biasa. Namun secara mengejutkan, terungkap kalau siluman yang sebenarnya adalah wanita yang mengundang mereka ke tempat itu. Wanita itu pun berubah menjadi siluman laba-laba yang langsung menghabisi para pendeta itu.
Oke, kita berpindah ke tempat rombongan Biksu Jiang. Terlihat kalau Biksu Jiang sedang memberi Wukong hukuman atas perbuatannya sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Biksu Jiang ini membuat Wukong teringat dengan hukuman cambuk di Gunung Lima Jari. Kemudian Biksu Jiang pun kecewa kepada para muridnya yang sangat liar dan sulit untuk diatur. Lantas dengan angkuhnya, dia pun mengatakan bahwa mereka ini hanyalah menghambat perjalanannya saja. Karena jika dia berangkat sendiri, pastinya dia sudah mendapatkan kitab suci itu. Terlebih lagi dia juga menguasai jurus tapak Buddha yang sanggup untuk menghancurkan para siluman. Lantas dari sinilah tumbuhlah dendam dari hati para muridnya yang semakin muak dengan sikap Biksu Jiang yang semena-mena. Keesokan harinya Biksu Jiang pun terbangun dengan kondisi tenggorokan yang sangat kering karena dia kehabisan dengan stok persediaan air. Lantas dia pun berangkat untuk mencari air. Lalu tanpa sengaja dia pun menemukan sebuah rumah mewah di tengah hutan. Di saat Biksu Jiang mengetuk pintu rumah itu, dia pun langsung disambut oleh sang penghuni rumah yang ternyata semuanya adalah seorang wanita. Sesampainya di dalam, wanita ini pun menjamu mereka dengan sangat ramah. Bahkan dia juga memberi Biksu Jiang minuman yang membuat tubuhnya kembali segar. Namun di sini, Wukong yang sudah curiga sejak awal, lantas dengan mata saktinya, dengan jelas Wukong dapat melihat kalau mereka ini adalah jelmaan siluman laba-laba. Begitu juga dengan siluman laba-laba itu yang mengetahui kalau murid-murid dari Biksu Jiang ini merupakan seekor siluman. Di tengah-tengah obrolan, Wukong meminta wanita itu untuk memukul wajahnya. Tetapi dengan konyolnya, Wuqing menghampiri Wukong dan langsung menghantamkan kepala Wukong dengan sangat keras. Biksu Jiang yang merasa para muridnya ini tidak sopan, lalu dia pun menyuruh mereka untuk keluar dari rumah itu. Tak lama setelah Wukong pergi, siluman laba-laba itu pun mulai beraksi untuk memangsa Biksu Jiang. Tetapi untungnya Wukong mendengar suara minta tolong dari Biksu Jiang dan langsung menghajar siluman-siluman itu. Setelah pertempuran itu, sayangnya Wuqing terkena serangan racun yang membuat dirinya lemas tak berdaya. Di sini Wukong yang penasaran pun menghancurkan tempat itu yang membawanya ke sarang siluman itu. Di dalam sarang itu, mereka melihat siluman laba-laba kecil. Tetapi Biksu Jiang melarang Wukong untuk membunuhnya karena sekarang adalah giliran Biksu Jiang untuk beraksi. Namun laba-laba kecil itu membawa Biksu Jiang ke hadapan Ratu Siluman, yang seketika membuat mental Biksu Jiang pun menjadi ciut. Di sini sekali lagi Wukong melancarkan serangannya dan berhasil menarik leher siluman itu. Biksu Jiang yang tidak ingin kalah, dia pun melarang Wukong untuk membunuhnya karena dia ingin mengakhiri siluman itu dengan nyanyian lagu anak-anak miliknya. Akan tetapi sebelum Biksu Jiang mulai bernyanyi, Wukong langsung menghantamkan kepala siluman itu hingga hancur. Pada malam harinya, Wukong bersama adik-adiknya merencanakan pembunuhan Biksu Jiang karena mereka kesal selalu diperlakukan seenaknya. Tetapi Wukong merasa takut untuk melakukan hal itu karena sang guru memiliki jurus tapak Buddha yang sangat kuat. Lantas tiba-tiba dari belakang Wukong dikejutkan oleh kedatangan Biksu Jiang. Namun Biksu Jiang berkata kalau dia tidak mendengar apapun dan segera pergi meninggalkan mereka. Lantas Biksu Jiang pun pergi menyendiri di sebuah tebing dan berdoa kepada sang Buddha. Biksu Jiang berkata kalau dia ketakutan dengan sifat para muridnya yang sangat liar. Dia juga memohon agar diberi kekuatan untuk menggunakan jurus tapak Buddha karena sebenarnya Biksu Jiang ini sama sekali tidak menguasai jurus itu. Lalu sialnya, doa ini justru didengar oleh Gong. Seketika Biksu Jiang yang panik, dia pun segera mendekati Gong dan mengatakan kalau diam adalah emas. Singkat waktu saat Biksu Jiang sedang kembali, dia pun dicegat oleh Wukong dengan aura ingin membunuh. Tentu saja Wukong sudah tahu kalau Biksu Jiang ini tidak menguasai jurus tapak Buddha dari Gong. Untung saja Biksu Jiang memiliki sebuah senjata pamungkas, yaitu lagu anak-anak yang membuat Wukong menari dengan sendirinya. Tetapi secara otomatis Wukong pun berhenti karena telah kelelahan untuk menari. Lantas setelah itu Wukong pun kembali untuk mengejar Biksu Jiang. Dengan panik Biksu Jiang pun berlari ketakutan sampai nyaris terjatuh ke dalam dasar jurang.
Dan secara kebetulan muncullah kilauan cahaya dari langit. Melihat hal itu membuat Wukong beranggapan kalau itu adalah jurus tapak Budanya. Sontak nyali Wukong pun menciut dan berkata kepada Biksu Jiang kalau ini hanyalah main-main belaka. Pada pagi harinya mereka pun melanjutkan perjalanan meskipun Wuqing masih kembali ke wujud semulanya karena terkena racun dari pertarungan sebelumnya dengan siluman laba-laba. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah kerajaan bercorak India. Di sana mereka bertemu dengan wanita yang bernama Rara. Lantas Rara menyambut mereka semua dengan ramah. Di sini Rara mempersilahkan mereka masuk ke dalam istana untuk menemui sang kaisar. Kebetulan hari ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun sang kaisar yang digelar sangat meriah. Akan tetapi sang kaisar ini memiliki sifat seperti anak kecil. Sang kaisar juga tahu kalau Biksu Jiang adalah seorang pembasmi siluman. Lantas di hari bahagianya, sang kaisar ingin melihat Biksu Jiang menampilkan aksinya. Awalnya Biksu Jiang menolak permintaan sang kaisar. Namun setelah melihat Algojo yang siap memenggal kepalanya karena berani menolak permintaan sang kaisar, membuat Biksu Jiang meminta waktu untuk melakukan persiapan. Saat itu dia pun berdiskusi dengan Wukong. Di sini Wukong mengusulkan agar Biksu Jiang menggunakan mantra peniru gerakan. Tak lama Biksu Jiang pun menunjukkan sebuah aksi akrobatik yang sebenarnya aksi itu dikendalikan oleh Wukong. Di sini Wukong yang memiliki dendam pribadi, dia malah mengerjai Biksu Jiang dengan gerakan tari penggoda. Lalu terakhir dia pun menggampar gong yang membuat Biksu Jiang menampar sang kaisar. Namun beruntungnya karena kejadian itu mereka hanya diusir dan tidak dieksekusi. Di luar sana Biksu Jiang sangat marah kepada Wukong karena telah mempermalukan dirinya. Akan tetapi dengan mata yang sangat tajam, Wukong mengatakan bahwa begitulah rasanya dipermalukan di depan umum, sama seperti yang selama ini dia alami. Dia juga menegaskan bahwa dia lebih baik mati daripada harus selamanya tunduk di bawah perintah Biksu Jiang. Tidak hanya itu, Wukong juga berpesan bahwa perlakukanlah orang lain selayaknya Biksu Jiang ingin diperlakukan. Setelah mendengar semua itu, Biksu Jiang pun mulai sadar dan menyesali perbuatannya. Di sini Biksu Jiang meminta maaf kepada Wukong. Lalu Wukong pun memaafkan perbuatan Biksu Jiang. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk kembali ke istana itu untuk memperbaiki reputasi mereka. Singkat waktu secara mengejutkan, di sana Wukong malah memukul wajah sang kaisar. Lalu betapa kagetnya mereka karena sang kaisar itu ternyata dapat menyemburkan api dari mulutnya. Di sini pada akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Wukong juga sudah tahu kalau sang kaisar ini adalah jelmaan dari siluman api. Lalu terjadilah pertarungan dahsyat antara mereka berdua. Terlihat di sini Wukong lebih unggul dengan menangkis semua serangan dan mampu menyerang balik. Lantas pertarungan itu pun menyeret mereka sampai keluar dari istana. Di luar sana siluman api lebih leluasa untuk menyemburkan api dengan daya hancur yang lebih besar. Lantas serangan itu pun cukup kuat untuk memukul Wukong. Tidak mau main-main lagi, Wukong pun langsung berubah menjadi Sage mode miliknya lengkap dengan skin legend yang dia miliki. Lantas dengan hal itu, dia pun mampu menghalau kobaran api yang sangat dahsyat itu. Kemudian Wukong juga menggunakan mata api miliknya sebagai serangan telak untuk melontarkan siluman api itu. Tak mau dianggap AFK, Wuqing juga menyemburkan jurusnya yang mampu membekukan siluman api itu. Singkat cerita, sebelum Wukong melakukan fatality, Biksu Jiang pun memasukkan siluman api itu ke dalam kantong sakti. Lalu hikmah dibalik semua kekacauan ini ternyata terungkap juga bahwa selama ini kaisar asli disekap di bawah tanah istana itu. Singkat waktu, sebagai ucapan terima kasih, sang kaisar pun menghadiahkan Biksu Jiang 3000 selir yang bisa dia pilih. Pada awalnya Biksu Jiang teguh dengan pendiriannya untuk meninggalkan kesenangan duniawi. Sampai pada akhirnya muncullah seorang selir bernama Feli yang mengingatkan dirinya dengan Duan, yaitu kekasih lamanya yang lumayan sempat menggoyahkan imannya.
Namun mengingat perjalanannya yang masih sangat panjang, Biksu Jiang pun dengan tegas menolaknya dan segera berpamitan untuk melanjutkan misinya. Pada malam harinya rombongan Biksu Jiang pun sudah meninggalkan kerajaan itu. Tetapi di sini Biksu Jiang masih mengingat wajah Feli yang benar-benar mirip dengan cinta lamanya. Sampai pada pagi harinya Biksu Jiang pun berlari ke istana itu, lalu mengatakan kalau dia sudah berubah pikiran dan meminta Feli agar ikut dengan rombongannya. Singkat cerita, kini terdapat seorang wanita di dalam rombongan mereka. Sepanjang perjalanan, Feli dan Biksu Jiang benar-benar terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang bucin, yang membuat para muridnya merasa seperti obat nyamuk. Tibalah mereka di sebuah hutan. Di sini Wukong mengajak gurunya untuk berbicara empat mata. Di sini Wukong mengatakan bahwa sebenarnya Feli adalah jelmaan dari siluman. Jelas hal ini membuat Biksu Jiang sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Wukong. Setelah itu Wukong pun berusaha untuk membuktikannya dengan menyuruh Feli bercermin di cermin ajaibnya. Namun sayangnya cermin itu tidak bereaksi apa-apa dengan wajah Feli. Tidak berhenti di situ, Wukong juga mengambil sampel darah miliknya untuk melakukan tes yang lebih mendalam. Namun hasilnya tetap sama saja. Merasa tidak puas, Wukong pun meminta agar Feli menunjukkan keluarganya, karena dia yakin bahwa setiap siluman tidak memiliki keluarga. Singkat cerita, mereka pun pergi ke desa keluarga Feli. Terlihat di sana ada beberapa anggota keluarga Feli yang Wukong anggap sebagai komplotan dari siluman. Karena kesal, kemudian Wukong pun mengamuk dan menyerang kedua orang tua Feli. Tetapi di sini Biksu Jiang melindungi mereka semua dan menentang Wukong yang menurutnya berbicara sembarangan. Di sini Wukong tetap bersikeras dan selalu mengatakan bahwa dia hanya ingin melindungi gurunya dari ancaman siluman. Namun Biksu Jiang yang emosi malah mengungkit masa lalu di mana Wukong adalah seorang siluman jahat yang membunuh Duan, yaitu seorang kekasih lamanya. Dia juga mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak pernah sudi untuk melakukan perjalanan dengan siluman pembunuh seperti Wukong. Merasa sakit hati, Wukong pun mengatakan kalau cukup sampai di sini ikatan guru dan murid antara mereka berdua. Dia juga tak sudi lagi untuk hidup di bawah bimbingan Biksu Jiang. Lantas dengan penuh amarah dia pun meninggalkan tempat itu. Di lain tempat, Feli menghampiri Biksu Jiang. Lantas dia pun menanyakan siapakah Duan yang dia bicarakan sebelumnya. Lalu Biksu Jiang pun menjelaskan bahwa Duan adalah kekasih lamanya yang telah dibunuh oleh Wukong. Mendengar hal itu, Feli mengungkapkan perasaannya bahwa selayaknya Duan, dia juga memiliki perasaan kepada Biksu Jiang. Dan dia juga ingin menikahinya serta hidup bahagia bersama Biksu Jiang. Jelas hal ini semakin menguatkan bayangan Duan di dalam diri Feli. Tak lama kemudian mereka pun dikejutkan oleh kedatangan Gong dan Wuqing. Di sini mereka melaporkan bahwa Wukong telah kembali dengan mengamuk di tengah desa dan membuat kekacauan hingga membunuh orang-orang di desa itu. Di saat Biksu Jiang datang ke desa yang telah rata dengan tanah itu, terlihat kalau keluarga Feli sudah tewas dihabisi oleh Wukong. Di sini dengan dinginnya, Wukong mengatakan bahwa mereka pantas mendapatkan semua itu karena mereka adalah jelmaan dari siluman. Dan semuanya akan berakhir jika dia dapat membunuh Feli. Sementara Biksu Jiang yang masih berusaha untuk melindungi Feli, dia pun menerima amukan dari Wukong. Di sini Feli yang merasa kasihan memohon agar Wukong melepaskan Biksu Jiang. Hingga saat Wukong berniat untuk membunuh Biksu Jiang, Feli pun mengakui semuanya bahwa dia adalah jelmaan siluman tengkorak. Dan dengan sihirnya dia telah mengubah tempat ini menjadi pemukiman untuk mengelabuhi Biksu Jiang. Setelah itu Feli pun meminta maaf kepada Biksu Jiang karena telah menipu dirinya. Tetapi secara mengejutkan, Wukong malah berubah menjadi wujud raksaksanya. Lalu dia pun menelan Biksu Jiang hidup-hidup. Setelah itu Wukong pun menaiki sebuah tebing. Lantas di sana dia bertemu kembali dengan Rara dan siluman api. Ternyata terungkap bahwa semua ini adalah rencana Rara, di mana dia menyuruh Feli untuk mendekati Biksu Jiang dan memecah belah hubungan Wukong dan Biksu Jiang. Dan faktanya, Rara juga adalah jelmaan dari siluman burung berbulu emas. Di sini Rara berniat untuk menjadikan Wukong sebagai hewan peliharaannya.
Lalu secara mengejutkan, ternyata Wukong memuntahkan Biksu Jiang yang ternyata masih hidup. Lantas hal ini juga merupakan siasat mereka yang sengaja berpura-pura berselisih agar Rara menunjukkan identitas aslinya. Lantas terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat antara mereka semua. Di sini siluman api pun maju terlebih dahulu untuk melancarkan serangannya. Akan tetapi dengan mudahnya Wuqing menyerang siluman api itu hingga membeku. Lantas kemudian difatality oleh ekor Wukong. Di sini Rara yang tidak terima, dia pun menggunakan Kuchiyose dengan memanggil Buddha air yang menyerang Wukong menggunakan gelombang tsunami yang sangat dahsyat. Beruntung dengan awan kintonnya, Wukong dapat menghindari serangan itu. Akan tetapi di luar dugaan BMKG, meskipun tubuhnya sangat besar, Buddha air ini memiliki speed yang sangat luar biasa. Belum cukup dengan hal itu, tiba-tiba muncul lagi Buddha petir dan Buddha api. Dengan serangan kombinasi itu membuat Wukong cukup kesulitan. Ditambah lagi dengan tongkat saktinya yang jatuh ke dalam dasar laut bersama dengan Biksu Jiang. Karena hal itu membuat Wukong tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Lantas mendadak muncullah tangan besar dari Sang Buddha yang agung. Hingga pada akhirnya Sang Buddha yang agung pun menghancurkan ketiga Buddha Kuchiyose itu. Ternyata kemunculan Buddha Agung berasal dari doa Biksu Jiang yang bersemedi di ujung tongkat sakti milik Wukong. Tak lama setelah itu, dari langit muncullah cahaya cinta yang perlahan menyilaukan. Tidak lain itu adalah kedatangan dari Buddha yang agung. Beliau menyatakan akan menghukum Rara atas semua kesalahannya yang telah menghambat perjalanan dari Biksu Jiang. Di sisi lain, Feli yang terkena serangan fatal, kini dia pun sekarat hingga mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah insiden itu, hubungan dari Biksu Jiang dan para muridnya pun semakin membaik. Lantas singkat waktu, mereka pun kembali untuk melanjutkan perjalanannya ke barat untuk mencari kitab suci. Dan film pun selesai. Oke guys, begitulah alur cerita film ini gue bahas. Sebelum gue tutup, gue ingin kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar lo semua nggak ketinggalan dengan alur cerita film yang akan gue bahas ke depannya nanti. Pojok Kartel di sini, izin pamit, see you in the next film.